gitu ya. Tapi kalau ininya infinite, ya, maka kalian ulang-ulang itu sampai memahami, paling tidak memahami maksud ya dari teorema ini. Oke, lalu himpunan denumerable, countable, dan uncountable. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan, countable tuh bisa juga disebut sebagai himpunan terhitung, uncountable disebut sebagai himpunan tak terhitung. Lalu apa denumerable? Nah, himpunan denumerable ini istilah yang dipakai untuk menentukan kapan suatu himpunan dia dikatakan countable, kapan dia uncountable, itu akan berhubungan dengan denumerable. Jadi kalau himpunan itu denumerable, nanti baru kita bisa putuskan. Nah, di sini kapan dia countable, kapan dia uncountable. Nah, kalau pada definisi himpunan finite dan infinite tadi kan dia syaratnya apa? Himpunan kosong atau dia adalah himpunan dengan n anggota. Ya, sehingga di awalnya kan awal definisi 5 itu dia yang kedua dia menjelaskan dulu tentang definisi himpunan dengan n anggota. Nah, begitu juga di sini kalau ada suatu definisi itu duluan disebutkan, nah berarti definisi ini akan dipakai pada definisi yang berikutnya. Seperti itu biasanya pola dari definisi. Nah, di sini yang akan dipakai adalah himpunan denumerable. Ya, suatu himpunan dikatakan dia himpunan denumerable. Syarat ini jika terdapat suatu pemetaan bijektif n ke S. Jadi kalau pada infinite ini mirip ya dengan definisi himpunan S dengan n anggota. Ya, dia adalah terdapat pemetaan bijektif dari n ke S. Nah, lalu himpunan S dikatakan countable jika finite atau denumerable. Ingat kembali dia menggunakan kata atau. Jadi kalau atau ya, ingat, dia berlaku salah satu atau dua-duanya. Kalau salah satu sudah terpenuhi, berarti dia akan berlaku countable. Jadi kalau suatu himpunan dia sudah jelas adalah himpunan yang finite, maka pasti dia adalah himpunan yang countable. Atau kita punya himpunan yang dia itu denumerable, ya, maka dia juga pasti countable. Ya, begitu juga apalagi kalau ada himpunan yang dia itu finite dan juga dia denumerable, ya, berlaku, maka dia adalah countable. Contohnya tadi kita punya himpunan finite, himpunan kosong, ya. Nah, himpunan kosong itu dia adalah himpunan finite. Nah, berarti himpunan kosong itu adalah himpunan yang countable. Atau kita tadi punya himpunan 1, 2, 3. Nah, tadi juga sudah jelas adalah himpunan yang finite, berarti dia juga adalah himpunan yang countable atau terhitung. Nah, namun untuk lalu bagaimana dengan himpunan N dan R? Nah, ini nanti harus kita selidiki dulu. N tadi dia infinite. Oke, dia infinite, tapi kita periksa lagi apakah dia denumerable atau tidak. Kalau misalnya himpunan N tadi dia denumerable, maka berarti dia countable, ya, walaupun dia infinite. Tapi dia memenuhi denumerable, maka dia countable. Jadi seperti itu memahami definisinya. Begitu juga dengan himpunan R, ya. Dia himpunannya apa? Himpunannya infinite tadi, ya, dia infinite. Nah, apakah bisa kita sebut dia countable langsung? Belum tentu, kita periksa dulu apakah dia denumerable atau tidak. Kalau dia denumerable, berarti dia adalah himpunan yang countable, tapi dia infinite. Jadinya di sini istilahnya countable infinite, ya. Nah, jadi di situ asal-muasalnya. Ya, seperti itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, himpunan S disebut uncountable jika tidak countable, gitu aja, ya. Tinggal pakai negasi gitu, ya. Tidak countable tadi apa batas ini? Ya, jadi kalau dia suatu himpunan dikatakan uncountable kalau dia tidak. Nah,
Nah, kata kunci countable countable, dan uncountable. Ya, jadi pertama di video ini Ibu khusus menjelaskan penegasan itu ya. Jadi ketika kita membaca definisi itu tidak hanya sekedar membaca gitu ya, definisi itu bla 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 bla, tapi harus benar-benar dipahami maksud dari definisi itu apa. Dan ingat, membaca definisi teorema ketika kita bertemu kata atau ya, dan tidak, itu bukan atau dan tidak yang biasa ya, tapi dan atau tidak yang mengandung banyak makna ya, dia hubungannya ke logika matematika. Begitu juga ketika kita bertemu istilah terdapat ya. Ingat, terdapat itu kan berarti ada ya. Cukup tunjukkan satu, maka dia sudah memenuhi gitu kan. Tapi kalau kita bertemu kata setiap, nah, maka kita harus membuktikan sesuatu secara umum ya, karena dia berlaku untuk semua. Nah, itu yang ingin Ibu sampaikan ya dalam video ini. Jadi ketika di analisis real kita harus benar-benar perhatian ya terhadap kata-kata dan simbol-simbol, khususnya kata-kata setiap, kata-kata terdapat atau beberapa, ya, lalu kata-kata atau, dan, tidak. Nah, kata-kata itu harus kita perhatikan dengan baik maksudnya seperti apa. Jadi langsung ya terkait dengan himpunan denumerable, di sini ada himpunannya E 2N, mana N-nya anggota bilangan asli, dari bilangan asli genap. Nah, maka himpunan ini adalah himpunan yang dikatakan denumerable. Ingat, kalau dia denumerable berarti himpunannya ini E sama dengan 2N. Kalau dia denumerable berarti juga dia adalah himpunan yang countable ya, karena himpunan countable tadi dua syaratnya. Atau tadi syaratnya, maaf ya, dia finite atau dia denumerable. Jadi kalau dia sudah memenuhi satu, denumerable, berarti dia sudah bisa kita katakan himpunan ini dia adalah himpunan yang countable. Ya, himpunan yang countable. Apakah dia finite? Nah, berarti kita harus buktikan dulu ya, apakah dia finite atau infinite. Tapi kalau kita lihat dari sini,